Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bayu Cahyono di Ubay DC Channel. Sebenarnya aku berpikir untuk nggak bikin lagi konten tentang informasi pendaftaran di Gontor ya, karena sudah cukup jelas, sudah saya buatkan semua videonya, mulai dari kupas tuntas tentang info pendaftaran di Gontor tahun 2020, kemudian biayanya berapa, bagaimana tips dan trik supaya teman-teman bisa lulus dalam ujian seleksi penerimaan santri baru di Gontor. Semua video sudah saya bikinkan, namun karena akhir-akhir ini Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya sedang dilanda wabah yang disebut COVID-19, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, mulai dari DM, WA, Facebook, Instagram, komen di YouTube, masuk menanyakan banyak hal terkait gimana Kak pendaftaran tahun 2020 ini, apakah diundur, apakah ada sistem pendaftaran online. Nah, karena banyaknya pertanyaan, termasuk gimana nanti beli seragamnya untuk santri putri, apa aja santri putri nanti bawa seragamnya, aturannya seperti apa. Nah, untuk menjawab itu semuanya, aku sudah mendatangkan narasumber kita. Ya, narasumber kita, beliau adalah salah satu alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri. Nanti ada beberapa hal yang mungkin pertanyaan dari teman-teman yang saya tidak bisa menjawab karena keterbatasan pengetahuan saya terhadap Pondok Modern Gontor Putri. Nanti bisa dijawab langsung oleh alumninya gitu ya. Pernah jadi ustazah. Seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu, nanti dibantuin sama partner saya. Bagaimana seragam bagi santriwati di Pondok Gontor Putri? Di mana tempat beli dan harganya? Ya, ini aku yang nggak tahu, makanya aku mendatangkan narasumber kita. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau di Gontor Putra itu tidak pakai seragam ya, tapi kalau di Gontor Putri itu pakai seragam. Gimana itu? Ya, seragamnya itu ada 3, karena masuknya kan dari Sabtu sampai Kamis. Sabtu sampai Kamis. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Sabtu sama Minggu, Sabtu sama Ahad itu pakainya seragamnya atas putih biru, atas putih bawah biru, kayak seragam SMP. Itu nggak akan ganti sampai kalian yang lulusan SD, nggak akan ganti sampai kalian masuk SMA pun nggak ganti abu-abu, tetap biru. Dan itu jadi seragamnya tetap biru putih ya, nggak ada abu-abu putih ya. Nggak ada. Jadi kalian jangan berharap pakai seragam di abu-abu putih, nggak ada. Putih abu-abu di sana tidak ada. Oke. Jadi semua seragamnya mau punya lulusan SMA, lulusan SMP atau lulusan SD pun sama, semuanya seragamnya. Kalau hari Sabtu sama Ahad itu atas putih, bawahnya biru kayak biru SMP gitu. Itu Sabtu dan Ahad. Terus kerudungnya putih dan pinggiran kerudungnya tuh harus polos. Nanti daripada salah, mending kalian beli aja di pondok. Itu belinya di koperasi. Menurut pengalaman saya dulu, itu belinya di koperasi, udah sepaket, tinggal kalian beli aja. Terus untuk seragam hari Senin, Selasa, dan Rabu, jadi 3 hari pakai itu seragamnya seragam jubah warna hijau dari atas sampai bawah, no motif. Pokoknya kalian nggak akan bisa mendapatkan dimanapun kecuali di Gontor doang. Jadi nggak usah mencarinya di luar dengan mengakalin biar dapat harga murah, karena nggak bakalan ada. Jadi kalian mending beli semuanya di koperasi gitu. Kalau dulu harganya nggak sampai 100, paling sekarang 100 lebih sedikit lah. Untuk jilbabnya pun sama, jilbabnya putih kayak yang dipakai hari Sabtu sama Ahad. Juga kerudungnya warnanya putih, polos, pinggirannya nggak boleh berenda, pokoknya benar-benar polos, nggak boleh ada motif-motifnya, nggak boleh ada apa-apa. Itu dipakai 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Terus untuk seragam hari Kamis, hari terakhir sebelum Jumatnya kan harinya hari libur. Itu seragamnya seragam pramuka. Ya sama kayak seragam pramukanya sama. Cuma sekali dipakainya hari Kamis saja. Seragamnya sama kayak pramuka di sekolah-sekolah. Jadi atasnya coklat muda, bawahnya coklat tua, tapi semuanya rok ya. Jadi yang semua tadi itu nggak ada celana, nggak ada. Semuanya rok, atas coklat muda, bawahnya coklat tua. Itu kerudungnya sama kayak warna bajunya, jadi kayak warna coklat muda gitu.
itu juga dibeli aja sekalian di koperasi. Jadi semuanya kalian beli di koperasi Gontor aja. Bisa nggak kalau nyicil beli di luar gitu? Karena beda. Oh, karena beda. Oke. Berarti lebih baik daripada salah kita beli di koperasi aja ya. Berapa harganya itu? Ya mungkin sekarang 200 kurang lah. Kalau dulu Oke. paling 100. Oke, seperti itu ya. Kira-kira berarti kurang lebih kalian siapkan uang sekitar Rp600.000 untuk 3 seragam itu. Terus oh iya, hari Jumat itu kan karena libur, tapi pagi ada olahraga dan olahraganya itu harus pakai seragam. Seragam olahraganya itu warnanya beda-beda ya. Kalau lulus di Gontor mana itu seragam olahraganya beda-beda. Zaman saya dulu, mungkin sekarang ada penyetaraan warna atau gimana saya nggak ngerti. Itu seragamnya kalau di Gontor Putri 1 itu warnanya pink-pink. Jadi seragam training, kalian tahu training kan ya udah pokoknya itu seragamnya training itu pink-pink. Kalau Gontor 3 itu biru-biru dan Gontor 5 Kediri itu kuning-kuning. Jadi menyesuaikan. Itu juga kalian beli aja semuanya di koperasi. Yang paling mahal dari semua seragam ini adalah seragam olahraga karena bahannya tebel banget dan udah dapat kerudungnya kerudung masukan langsung blusukan gitu. Itu juga beda sama kerudung langsungan yang dijual di toko-toko kerudung di luar. Jadi semuanya beli aja di koperasi biar nggak salah, karena kalau salah kalian akan dihukum. Oke, berarti memang harus sama ya untuk ya namanya seragam ya, berarti harus benar-benar sama. Mulai dari seragam yang biru putih, kemudian yang lemper hijau tadi, kemudian pramuka dan seragam olahraga di hari Jumat. Itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung beli di luar, semuanya sudah disiapkan di dalam koperasi Pondok Modern Darussalam Gontor Putri. Jadi siapkan teman-teman uang kurang lebih Rp800.000 untuk mendapatkan 4 seragam itu tadi, mulai biru putih yang dipakai hari Sabtu dan Ahad, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu pakai yang hijau lemper, kemudian yang hari Kamisnya pakai pramuka, dan hari Jumatnya pakai seragam olahraga. Jangan beli di luar karena kemungkinan akan berbeda dengan yang ada di pondok, seperti itu ya. Jadi lebih baik cari amannya beli di pondok, seperti itu. Dan itu kalau capel kan nggak harus beli dulu kan? Enggak, kan kalau sekarang kan ujian dulu kan. Oh iya, berarti kan teman-teman nggak usah bingung, oh nanti aku harus beli itu. Itu nanti dibeli ketika setelah teman-teman benar-benar dipastikan lulus keterima di Gontor Putri, seperti itu. Semangat ya teman-teman, nggak usah mikir duit, ini urusannya orang tua. Insya Allah orang tua sudah akan mempersiapkan yang terbaik buat kita semuanya. Tuh. Saran. Oke, saran. Kalau nggak mau antri ya, karena pasti antri banget. Kalau ada yang punya saudara, kakak, atau mungkin siapa-siapa kenalan yang Oh, nepotisme ya? Oh iya, nggak usah ya. Gak apa-apa, nepotisme. Kalau ada saudara yang sudah sudah menjadi santri di situ, kalau ada saudara yang sudah di situ, iya, lungsurin aja, bukan lungsurin ya, apa namanya? Wariskan. Ya, diwariskan. Lagi pula itu udah nggak pakai kok. Atau yang sudah lulus ya? Iya, atau enggak kalau masih ada yang sekolah di dalam minta tolong beliin dulu gitu kan. Iya, kalau teman semangat biar kalian lulus. Iya. Iya, teman-teman harusnya seperti itu biar semangat. Nanti kalaupun misalkan nauzubillah enggak lulus, ya enggak apa-apa, anggap aja ini sebagai hutang yang harus dibayar tahun depan. Jadi kalian harus nyoba lagi. Ini bercanda ya teman-teman, tapi saya doakan semoga teman-teman semuanya lulus keterima di Gontor, baik itu putra maupun putri. Selanjutnya, lemari. Nah, ini kalau versi cowok kan, versi cewek ya. Kalau versi cowok, lemari itu untuk calon santri tidak perlu beli karena di sana ada sewa ya, ada yang disewakan. Jadi nanti kita tinggal membayar uang sewa lemari aja sekian, seperti itu. Saya lupa nominalnya berapa. Yang jelas itu nggak mahal, ya, yang jelas itu tidak mahal. 100-an mungkin nggak ada deh. Saya ingat saya dulu 75-an kayaknya. Seingat saya dulu, tapi mungkin kalau sekarang 100-an. Kalau sudah menjadi santri ya baru nanti beli lemarinya. Kalau Putri gimana? Sama kok kalau lemari. Sama ya, beli ketika sudah diterima di Gontor begitu. Kalau nggak boleh bawa sendiri ya. Oh iya, nggak boleh bawa sendiri. Nggak boleh bawa sendiri. Nah, teman-teman bawa lemari yang gede panjang itu ya nggak bisa. Jadi di sana sudah disediakan standar ukurannya sama semuanya, nggak ada aneh-aneh. Kemudian apakah Gontor membuka daftar online? Sepertinya tidak, karena memang Gontor tidak membuka pendaftaran online. Selanjutnya, kapan pengumuman kelulusan setelah tes ujian masuk? Biasanya antara 10 dan 11 awal. Kemudian untuk yang putri biasanya antara tanggal 13 dan 14 awal. Antara itu. Bagaimana pendaftaran Gontor luar Jawa? Untuk pendaftaran Gontor luar Jawa
itu langsung ke gontornya ya. Misalkan ada gontor di Riau. Nah itu tuh nggak perlu kalian datang ke Ponorogo yang putra atau yang putri datang ke Ngawi, itu nggak perlu. Jadi kalian langsung aja datang ke gontor yang di Riau, langsung daftar di sana. Tapi kalau untuk yang Pulau Jawa, dimanapun kalian, mau di Jakarta, mau di Bogor, mau dimanapun, nggak ada kompensasi, semuanya harus datang ke Ponorogo atau ke Ngawi. Soal saya untuk yang putra yang di luar Jawa itu ada yang harus daftar di gontor 1. Jadi nanti di ranking, kalau nilainya nanti mengikuti rankingan, nilai terbaik nanti masuk gontor 1, nilai bawahnya nanti masuk gontor 2, masuk gontor 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Beberapa pondok cabang gontor yang menerima santri langsung dari masyarakat sekitar. Biasanya di daerah Sumatera, di daerah Sulawesi itu ada. Cuman untuk putra saya kurang tahu pasti mana saja yang menerima pendaftaran. Saya kurang tahu pasti mana saja yang menerima pendaftaran langsung dan mana saja yang harus melalui gontor pusat. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya teman-teman bisa langsung menghubungi ke nomor pengasuhan santri atau nomor bagian KMI yang akan saya tulis di kolom deskripsinya. Seperti itu ya. Apakah ada bimbel untuk persiapan masuk Pondok Modern Darussalam Gontor? Ada, ini salah satu gurunya. Apakah ada bimbingan belajar untuk persiapan ujian masuk ke Gontor? Ya, ada. Di beberapa kota yang IKPM-nya aktif, biasanya mereka membuat sebuah bimbingan belajar. Bimago atau Primago itu biasanya di setiap kota yang IKPM-nya aktif, dia mengadakan sebuah bimbingan masuk ke Gontor untuk membantu teman-teman yang ingin bercita-cita melanjutkan studinya ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Biasanya ada. Di Gontor matematikanya mempengaruhi lolos dalam ujian enggak? Ya, tetap semua yang diujikan itu mempengaruhi kelulusan kalian di Gontor. Cuman predikatnya mana yang diutamakan dan bla 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 itu kita tidak tahu. Yang tahu adalah panitia ujian. Seperti saya dulu lemah dalam agama, lemah dalam imla, lemah dalam baca Al-Quran. Tetapi saya cukup pandai di seperti matematika, kemudian tapi bahasa Inggris tidak diujikan ya. Seperti matematika, bahasa Indonesia itu aku cukup menguasai. Jadi waktu itu saya tetap diterima di Gontor 1, tetapi kelasnya menengah. Saya ingat saya dulu waktu kelas 1-nya saya kelas 1E, kemudian setelah di reshuffle turun ke kelas 1F gitu. Kalau mbaknya gimana? 1C. Ustazahnya gimana? Ustazahnya 1C. Oke, ini termasuk orang yang pinter ya. Jadi kalau di Gontor itu tidak ada kelas A, yang ada langsung kelas B, C, D. Kenapa nggak ada kelas A? Karena tidak ada yang sempurna seperti itu. Jadi lebih pinter ya. Dulu waktu masuk udah bisa baca Quran? Belum bisa baca Quran. Imla gimana imla? Belum bisa juga. Oke, imla juga belum bisa juga. Baca Quran belum bisa juga. Matematika? Pintar kalau matematika. Jadi tetap keterima ya tapi ya, tetap keterima di Gontor ya. Ya tetap keterima dong. Tetap keterima di Gontor. Jadi kita nggak tahu ya kriterianya yang tepat seperti apa. Cuman mendengar isu-isu yang beredar katanya yang terpenting itu adalah bisa baca Al-Quran, bisa imla, bisa praktek ibadah. Itu syarat keterimanya. Wallahu alam, saya nggak tahu apakah itu benar atau salah. Nanti sama pengujinya disuruh cari nama suratnya atau nomor suratnya. Nama suratnya ya. Biasanya silakan buka surat Al-Baqarah ayat 12 misalkan seperti itu. Ini misalkan ya contoh. Jadi nama suratnya bukan nomor suratnya. Teman-teman minimal sudah agak hafal lah ya. Agak familiar dengan nama-nama surat. Hafalkan di indeks daftar isi di belakang. Selanjutnya terakhir. Kak, kalau soal matematika dan bahasa Indonesia itu soalnya IC semua ya kak? Ya betul, di Gontor tidak ada multiple choice. Nggak ada pilihan ganda, nggak ada multiple choice, nggak ada. Semuanya adalah isi, semuanya adalah isian. Jadi teman-teman jangan ngarang. Seperti itu. Itu soal sampai kalian lulus dari Gontor tuh nggak pernah ada sejarah pilihan ganda. Ya, nggak ada ceritanya ada soal pilihan ganda. Sampai nanti lulus KMI, lulus kelas 6 di Gontor nggak ada. Semuanya soal dalam bentuk isian. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendaftaran tahun ini? Apakah mundur? Oke, masalah pendaftaran tahun ini mundur atau tidak kita berdua nggak tahu ya.
karena belum ada informasi resmi dari Gontor. Ya sebisa mungkin saya terus berkomunikasi dengan teman-teman yang masih mengabdi di Gontor. Sampai saat ini belum ada informasi resmi apakah diundur atau dimajukan atau mau dibuka pendaftaran online, sepertinya tidak. Tapi masalah diundur atau dimajukan kita juga belum mendapatkan informasi. Terus bagaimana Pak? Terus bagaimana Ustadz menghadapi adanya wabah virus corona ini? Ya kita berdoa bersama saja, mudah-mudahan corona ini lekas pulih, lekas kembali normal sehingga pendaftaran masuk Gontor berjalan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Kapan itu? Tanggal 23 sampai tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah atau 16 sampai 20 Mei 2020. Itu pendaftaran untuk gelombang pertama. Untuk gelombang kedua tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Syawal atau tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 untuk Gontor Putra gelombang 1 dan gelombang 2. Untuk Gontor Putri tanggal 5 sampai dengan tanggal 14 Syawal 1441 Hijriah atau tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni 2020. Itu untuk jadwal sementara. Masalah nanti ada mundur atau maju, nanti teman-teman yang tahu informasi yang valid bisa ditulis di sini, atau nanti kalau memang ada informasi valid, kalau ada informasi resmi dari pihak Pondok Pesantren Darussalam Gontor, karena terkait juga dari BNPB memperpanjang status darurat corona sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya apapun itu kan manusia hanya bisa berusaha ya, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa karena dengan doa itu yang bisa merubah takdir. Kita berdoa mudah-mudahan wabah corona ini lekas pulih, lekas sembuh, lekas normal seperti sedia kala. Seperti itu teman-teman. Ini video yang part pertama, akan bersambung di part kedua membahas tentang apa saja yang harus dibawa ke Pondok Modern Gontor Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan apabila channel kita mengupload video terbaru, khususnya terkait informasi-informasi yang edukatif, inspiratif, informatif. Seperti itu katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.